Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Sembiring. Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah sistem tersebar dengan pembahasan Thread-based Parallelism. Oke, di sini ada soal yaitu buatlah baris program penjadwalan ruangan mengajar Politeknik Pos Indonesia pada gedung pendidikan. Oke, jadi di sini saya langsung akan menunjukkannya hasil dari program yang dibuat. Nah, sini terdapat kode program aplikasinya. Yang paling atas ini bisa terlihat yaitu admin option atau pilihan admin. Ini berlaku untuk admin. Di sini ada 3 pilihan atau opsi. Yang pertama yaitu lihat booking. Yang kedua adalah blok tanggal. Dan yang ketiga adalah logout. Nanti di sini yang nomor 1 ini dia itu akan melihat booking yang telah dilakukan oleh pengguna. Sedangkan blok tanggal ini yaitu untuk menghapus atau memblok tanggal yang telah ada atau telah dilakukan pemesanan. Nah, di sini ada daftar hari. Di sini saya gunakan hari kerja saja yaitu Senin sampai Sabtu. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan untuk harinya digunakan itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan di sini terdapat tanggal-tanggal yang terkait dengan harinya, yaitu seperti ini. Hari Senin itu bulan 5, tanggal 15, itu hari Senin. Lalu minggu berikutnya tanggal 22, 29, tanggal 5 bulan 6, tanggal 12 bulan 6, dan 19 bulan 6, dan 26 bulan 6. Lalu dia, untuk hari Selasa juga seperti itu. Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Seperti itu. Lalu untuk waktu di sini adalah waktu pemesanan. Di sini digunakan waktu peminjamannya itu sesuai dengan jam belajar atau jam aktivitas kuliah di Politeknik Pos. Itu pertama dari jam 7 pagi untuk yang terpagi. Lalu dapat juga jam 7.50, selanjutnya jam 8.40 pagi, jam 9.30 pagi, lalu jam 10.20 pagi, dan jam 11.10. Dan dilanjutkan dengan pukul 13.00 atau jam 1 siang hingga sampai jam 5.10. Lalu untuk ruangan ini juga disesuaikan dengan ruangan yang ada di Politeknik Pos Indonesia. Itu dari ruangan 101 yang berbasis 1 ini dia berada di lantai 1 seperti 101, 102 sampai 117. 117 ini berada di lantai 1. Dan kemudian
Ini ada yang di lantai 2, itu dari 201 sampai 220. Dan yang terakhir di situ ada di lantai 3 dari 301 sampai 320. Sini ada ruangan dan lab gitu. Lalu di sini ada list mata kuliah. Nah, di sini kita ambil sampelnya saja list mata kuliah yang ada di jurusan D4 TI. Itu ada General English, RPL 1, General English 4, Aljabar Linear, Cyberpreneurship, Data Mining, Algoritma 2, Etika dan Manajemen Profesi IT, Kecerdasan Buatan, Pengantar Logistik, Sistem RP, Sistem Multimedia, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Administrasi Jaringan Komputer, Kapita Selekta, Basis Data, Manajemen Bisnis, Sistem Pakar, Sistem Operasi, Manajemen Distribusi, Sistem Tersebar, Pemrograman 3, Statistika Probabilitas, dan Manajemen Proyek. Ini dia sampel yang dapat kita ambil karena tentunya sudah pasti sangat banyak. Lalu di sini ada fungsi make booking atau untuk membuat booking. Nah, di sini ini berfungsi untuk kita memilih mata kuliahnya dulu pada saat kita menjalankannya. Kita pilih mata kuliahnya. Nah, jika kita pilih quit, maka dia akan keluar gitu. Nah, karena di sini dia mata kuliah ada sebanyak 24. Nah, ini ada sebanyak 24. Jadi jika dia yang diinputkan lebih kecil dari 1 atau juga lebih besar dari 24, maka dia akan menunjukkan output nomor tersebut tidak merepresentasikan pilihan matkul. Lalu dia akan meminta silakan input nomor yang valid. Oke. Lalu selanjutnya dia setelah memilih mata kuliah, maka kita akan memilih hari. Nah, jadi dipilih harinya, pilih hari yang diinginkan, sama seperti di atas. Dan di sini jika lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 6, maka dia akan muncul output nomor tidak mempresentasikan pilihan hari. Dan setelah itu, setelah kita memilih hari, maka kita akan memilih tanggal. Tanggal yang berkaitan dengan hari tersebut yang telah diatur di atas tadi. Lalu di sini kita inputkan nomor yang valid, sama seperti yang sebelumnya. Nah, seperti contohnya gini. Jika kita memilih hari Senin, maka yang dimunculkan adalah tanggal yang berada pada hari Senin saja. Lalu ada juga waktu. Nah, di sini setelah kita memilih tanggal, maka kita disuruh memilih waktu untuk pemesanannya atau dipinjam dari jam berapa gitu. Maka inilah dia fungsinya. Dan setelah kita memilih waktu, maka kita memilih ruangan. Kita pilih nomor ruangannya. Setelah kita memilih ruangan, maka di sini kita akan memvalidasi email kita. Di sini kita validasi email. Kita inputkan email yang aktif. Nah, jika emailnya yang kita inputkan itu tidak menggunakan simbol @ yang seperti ini, maka dia akan memunculkan output ini bukan email yang valid. Di sini akan meminta silakan coba lagi. Nah, selanjutnya di sini dia ada trading. Jadi trading ini dia berguna untuk seperti ini. Trading itu adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses sehingga kita dapat menjalankan beberapa perintah secara bersamaan. Jadi di sini tradingnya ini
dia akan menjalankan perintah secara bersamaan. Apa itu? Itu ketika dia melakukan pembookingan atau menginputkan atau menyimpan inputan kita, maka dia juga akan mencetak PDF, file dalam bentuk PDF sebagai bukti bookingnya. Seperti ini. Nah, ini dia tradingnya. Lalu di sini ada persetujuannya, konfirmasi. Setelah ditampilkan berikut data booking Anda gitu, maka dia akan meminta konfirmasi. Apakah data ini benar? Silahkan konfirmasi. Jika kita menjawab tidak, atau N, atau no gitu, maka dia akan berhenti. Jika kita menjawab yes atau Y, maka dia akan menjalankan trading itu. Trading ini akan dijalankannya. Sehingga nanti setelah kita mengetikkan Y, maka akan muncullah dia bukti dalam bentuk PDF. Lalu di sini akan dilanjutkan dengan konfirmasi booking. Dan ini dia fungsi untuk bukti bookingnya untuk PDF. Nah, itu tadi untuk si menu pengguna. Dan sekarang ini kita masuk ke bagian admin. Di sini adminnya kita buat BAK. Berikut ini tanggal booking yang tersedia gitu. Maka dia ditampilkan tanggal booking yang tersedia. Ini sama seperti yang di atas. Lalu kita pilih hari, tanggal, itu ruangan. Nah, tapi di sini dia blok. Itu berguna untuk ketika si BAK-nya ingin memblok atau membatalkan pemesanan kita, dia bisa membatalkannya gitu. Ini seperti ini. Lalu ada juga fungsi BAK hello. Di sini dia dapat memilih beberapa pilihan gitu. Di sinilah dia dijalankan admin option tadi yang di atas ada 3 pilihan. Lalu ada juga ini dia. Lalu di sini BAK booking itu dia untuk loginnya sebenarnya dibuat. Untuk validasi loginnya. Jadi di pertama dia validasi loginnya sama seperti yang lain, tapi jika kita masukkan yang tertentu gitu. Seperti ini. Admin name. Nah, jika kita masukkan namanya BAK123, maka dia di sini akan meminta password. Nah, dia akan meminta password. Dan admin passwordnya itu seperti ini, admin. Dan yang terakhir, yang seterusnya itu ada answer. Answer ini jika kita telah membooking atau setelah selesai melaksanakan aktivitas kita, maka dia akan bertanya, apakah kamu ingin membuat booking yang lain? Jika kita pilih yes, maka dia akan kembali ke awal lagi. Jadi kita bisa membooking. Apabila no, maka sistemnya akan berhenti. Lalu show booking ini, dia ini untuk menunjukkan hasil data booking. Atau booking yang tersedia gitu. Apakah ada datanya. Nah, lalu di sini ada admin name, ini dia nama adminnya atau username-nya dan passwordnya ini. Dan ini yaitu untuk sambutannya, kata-katanya. Nah, oh ya, untuk source code-nya ini didapatkan dari link ini, dari Skipdev.
Jadi bisa dilihat secara langsung untuk melihat sumber referensinya, karena di sini saya sudah memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi sini langsung saja kita demokan sistemnya. Jadi di sini langsung saja kita demokan aplikasinya. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, maka dia akan menunjukkan selamat datang pada sistem penjadwalan Politeknik Pos Indonesia. Di sini kamu dapat memilih mata kuliah, kemudian memilih tanggal dan waktu. Katakan quit kapan saja untuk menghentikan prosesnya. Di sini masukkan nama lengkap Anda. Jadi misalnya kita buatlah namanya Niko Sembiring. Enter. Lalu di sini kita akan memilih mata kuliah. Untuk pilih mata kuliah untuk dapat membooking ruangan dengan memilih salah satu nomor ini. Kita pilih contohnya ini nomor 21, sistem tersebar. Jika kita pilih tadi selain 24, misalnya kita buat nomor 25, maka dia tidak akan muncul ini. Nomor tersebut tidak merepresentasikan pilihan matkul. Jadi kita pilih yang sesuai dengan nomor ini. Kita buat nomor 21. Nah, lalu muncullah di sini tersedia tanggal booking. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu pilih hari yang diinginkan. Misalnya ini kita pilih hari Rabu. Nomor 3, hari Rabu. Lalu kita pilih tanggalnya. Jadi kita tentukan dulu tanggal berapa, lalu kita pesan ruangannya. Sini kita pilih tanggal 28 bulan 6. Itu nomor 7. Lalu pilih waktu peminjaman pada hari Rabu tanggal 28 bulan 6 katanya. Jadi sini kita masukkan waktunya, jam berapa. Kita pilih jam 1 siang. Itu nomor 7. Nah, sini maka dia muncul ruangan. Nah, pilihan ruangan yang akan digunakan, diinginkan. Karena di sini dia ada praktek dan teori, maka kita pilih aja di lab. Kita pilih nomor 48. Enter. Nah, setelah kita pilih ruangan tadi, kita akan disuruh menginputkan email. Nah, enter. Maka di sini muncul dia mempersiapkan bookingnya. Ini belum dijalankan ini, masih apa aja. Dan di sini ditampilkanlah data bookingnya. Sini ada data bookingnya, Niko Sembiring, sistem tersebar, Rabu. Bacanya seperti ini. Nama pemesannya Niko Sembiring. Untuk mata kuliah sistem tersebar pada hari Rabu tanggal 28 bulan 6 jam 13.00 pada lab 314. Dan emailnya nikosembiring@gmail.com gitu. Maka dia akan meminta bookingnya. Dan kita akan konfirmasi. Kita pilih Y. Nah, maka dia telah selesai. Dan di sini tampilkanlah data booking yang tersedia. Karena kita ini baru pertama, maka dia hanya satu dulu. Coba kita pilih. Kita pilih Y aja. Kita coba lagi untuk masukkan. Sini kita akan melihat apakah ruangan yang kita booking ini masih bisa kita booking lagi. Kita pilih, kita buat namanya misalnya Koko. Lalu kita pilih mata kuliahnya manajemen proyek misalnya. Pada hari Rabu. Dipilih tanggalnya tanggal 28. Dan jam 1. Pada ruangan lab 314. Di sini kita pilih nomor 48. Maka dia akan muncul pemberitahuan, maaf seseorang telah meminjam ruangan pada batas tersebut.
Dan di sini kita harus memilih ruangan yang beda lagi. Jadi kita pilih saja nomor 50. Lalu kita masukkan email, misalnya koko.com. Nah, di sini akan muncul email tidak valid karena dia tidak ada ad-nya. Nah, maka dia akan muncul ini data booking kita. Yang selanjutnya itu Koko, mata kuliah manajemen proyek pada hari Rabu tanggal 28 bulan 6 jam 1 di lab 316. Jika kita ingin konfirmasi, maka kita jawab Y. Nah, di sini ya udah muncul data booking yang tersedia, udah tambah. Tadi cuma Niko, sekarang udah ikut dari Koko. Dan selanjutnya kita akan mencoba pada bagian admin. Sini kita masukkan apakah kamu ingin membuat booking yang lain, kita pilih Y. Lalu di sini kita masukkan namanya itu username-nya untuk admin. BAK 123. Enter, dia akan meminta password. Lalu kita buat admin. Nah, di sini ada 3 menu, lihat booking, blok tanggal, dan logout. Kita pilih aja langsung pertama lihat booking. Nah, ini dia data yang booking. Setelah kita pilih nomor 1 lihat booking, maka dia muncul. Ini ada data yang booking. Ada 2 orang. Nah, selanjutnya kita akan coba yang bagian blok. Kita pilih nomor 2. Kita pilih hari Rabu. Karena tadi kita mengisinya di hari Rabu. Dan kita pilih tanggal 28, nomor 7. Kita pilih jam 1, 13.00. 7. Nah, di sini kita pilih ruangan nomor 314. Yang nomor 48 ya. Oke. Nah, di sini ada pemberitahuan, maaf seseorang telah melakukan booking pada waktu tersebut. Ini detailnya. Kamu dapat menghubunginya atau menghapus data bookingnya. Ini. Maka kita melihat pada waktu ini ada yang booking gitu. Maka kita dapat menghapus datanya. Nah, di sini telah dihapus datanya. Kita lihat saja. Nah, karena tadi kita sudah menghapus data Niko Sembiring ini, maka di sini dia tidak muncul lagi data Niko. Dia hanya muncul data si Koko. Dan yang terakhir, kita coba logout. Apakah dia akan keluar? Nah, maka dia akan kembali di sini. Masukkan nama lengkap Anda. Kita ketikkan quit saja. Maka dia akan ke sini. Apakah kamu ingin membuat booking yang lain? Kita pilih N. Nah, maka sistemnya akan berhenti. Itulah dia untuk demo aplikasinya. Selanjutnya kita ke pertanyaannya. Karena nomor 1 tadi kita telah terjawab ya. Selanjutnya, bagaimana mendefinisikan thread dengan kode program? Mendefinisikan thread dalam kode program itu dengan menggunakan instansiasi dengan fungsi target, yang selanjutnya digunakan metode start untuk dapat menjalankan thread-nya. Lalu, bagaimana cara identifikasi thread yang berjalan saat ini? Yaitu dengan melihat status thread. Jika statusnya runnable, maka thread itu berjalan. Sedangkan jika dia telah keluar dari metode run-nya, maka thread-nya itu tidak sedang berjalan gitu. Lalu nomor 4, bagaimana cara menggunakan thread pada subclass pada kode program? Untuk menggunakannya itu dengan memanggil konstruktor thread yang secara eksplisit untuk menginisiasi thread pada subclass. Dan pemanggilannya kita menggunakan metode super.
Yang nomor 5, bagaimana sinkronisasi thread dengan log pada kode program. Nah, untuk sinkronisasinya ini, jika itu suatu thread itu memperoleh objek log yang diasosiasikan dengan suatu sumber daya terbagi pakai. Oke. Sebelum dia memasuki sumber dayanya, sistem runtime akan memastikan bahwa tidak ada thread lain yang dapat masuki sumber daya. Jika satu thread telah memegang satu objek, dan log diasosiasikan dengan sumber daya terbagi pakai tersebut. Jika thread tidak dapat dengan segera mendapatkan objek log, maka ia harus menunggu sampai log itu tersedia. Lalu kita masuk ke nomor 6, yaitu bagaimana sinkronisasi thread dengan erlog pada kode program. Jadi proses sinkronisasinya seperti ini. Dia ada variable log, lalu dia di thread dengan erlog seperti ini. Dan ini digunakan dalam situasi di mana kode terpisah dari utas yang sama, sehingga perlu mendapatkan kembali kunci. Dan kita untuk mendapatkan kuncinya itu kita menggunakan threading. Lalu nomor 7, bagaimana sinkronisasi thread dengan semapors pada kode program. Untuk sinkronisasinya ini kita akan membuat suatu sinkronisasi thread dengan semapor, yaitu cukup dengan menambahkan keyword synchronize di depan nama metode. Lalu nomor 8, bagaimana sinkronisasi thread dengan sebuah kondisi pada program. Pada beberapa kondisi itu proses secara bersamaan terkadang tidak memungkinkan untuk dilakukan, sehingga dilakukanlah sinkronisasi dengan menggunakan keyword synchronize. Dan nomor 9, bagaimana sinkronisasi thread dengan sebuah event pada program. Ketika state object berubah atau suatu event terjadi, thread yang diblok akan diaktifkan. Itu dia. Ketika state object berubah atau suatu event terjadi, maka thread yang diblok akan diaktifkan. Lalu nomor 10, bagaimana sinkronisasi thread dengan barir pada program. Itu sebuah thread yang diblok itu tidak akan berjalan karena dia akan menunggu sebuah resource tersedia atau sebuah event terjadi. Lalu yang terakhir nomor 11 itu bagaimana komunikasi thread dengan antrian. Nah, untuk komunikasinya ini ada beberapa ya. Yaitu pertama public final void wait itu menyebabkan thread ini menunggu sampai thread yang lain memanggil notify atau notify all metode dari objek ini, sehingga menyebabkan interrupted exception. Lalu ada public final void notify, yaitu membangunkan thread yang telah memanggil metode wait dari objek yang sama. Dan yang terakhir itu ada public final void notify all, itu membangunkan semua thread yang telah memanggil metode wait dari objek yang sama. Oke teman-teman, itu saja untuk kali ini. Sini kita telah membahas mengenai aplikasinya, demonya, dan pertanyaannya. Sekian dan terima kasih.